Kisah singkat Nabi Musa mulai dari kecil hingga dewasa. Kisah singkat Nabi Musa merupakan kisah Nabi yang paling sering diceritakan dalam Al-Quran dengan total sebanyak 136 kali. Salah satu mukjizat terkenal Nabi Musa yakni tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular, serta dapat membelah lautan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu karena telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nabi Musa sendiri merupakan salah satu ulul azmi yang dikaruniai kitab suci Taurat. Dari kisah singkat Nabi Musa ini dapat diketahui bahwa ia memiliki sifat sabar dan keteguhan hati. Penasaran dengan kisah hidup selengkapnya dari Nabi Musa? Di video ini ulasannya yang perlu Anda perhatikan. Kisah kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun yang terkenal akan kezaliman dan kebengisannya. Suatu ketika, Raja Fir'aun bermimpi melihat api membara dari Baitul Maqdis yang menghanguskan seluruh wilayah Mesir. Dari situlah, banyak tukang sihir dan ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Karena ketakutannya, Fir'aun pun memerintahkan agar membunuh para anak laki-laki yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, tentu ibu Musa merasa ketakutan dan akhirnya memilih melahirkan Musa di gua agar tidak bisa ditemukan oleh prajurit. Kemudian, Allah memerintahkan kepada Yukaibid, ibu Musa, untuk meletakkannya di dalam peti dan menghanyutkan ke sungai tatkala kedatangan pasukan Fir'aun. Nabi Musa bertemu kembali ibunya. Setelah dihanyutkan di sungai Nil, Yukaibid memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti kemana perginya peti tersebut. Pada saat itulah keajaiban muncul karena peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun bernama Asiyah. Fir'aun memang raja yang kejam, tapi ia sangat sayang terhadap istrinya sehingga ia pun menuruti keinginan Asiyah merawat bayi Musa. Siti Asiyah pun mencari wanita yang dapat menyusui Musa bayi karena sejatinya ia hanya mau minum susu dari ibu kandungnya. Mendengar kabar tersebut, Yukaibid pun merasa senang karena selain mendapat upah besar, ia pun tidak perlu khawatir Musa akan dibunuh. Itulah kisah singkat Nabi Musa saat dipertemukan kembali dengan ibunya. Nabi Musa ketika dewasa. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam. Sebab, terdapat salah satu pasukan Fir'aun yang terbunuh oleh Nabi Musa karena ia mendamaikan kalangan Bani Israel. Musa yang pergi tanpa arah tujuan bertemu dua orang gadis yang sedang memperebutkan air untuk binatang ternak mereka. Nabi Musa pun berusaha membantunya dan ketika hendak pulang mereka mengundang Musa datang ke rumahnya. Kemudian Nabi Musa pun bertemu dengan Nabi Syuaib dan ia menceritakan segala permasalahannya ketika di Mesir. Pada akhirnya, Nabi Musa mendapat tawaran dari Nabi Syuaib untuk menikah dengan salah satu putrinya dan ia tinggal di Madian selama 10 tahun. Nabi Musa kembali ke Mesir. Nabi Musa teringat akan kaumnya, Bani Israel, yang tertindas oleh Fir'aun dan ia pun memutuskan kembali ke Mesir untuk membebaskan kaumnya dari penindasan. Nabi Musa didampingi Safura, istrinya, menerima wahyu di Bukit Tursina. Kisah singkat Nabi Musa pada saat menerima wahyu, ia melihat ada cahaya putih dan suara yang dikhususkan untuk Musa. Nabi Musa juga meminta kepada Allah SWT untuk mengangkat Harun, saudara sepupunya, sebagai rasul karena ia lebih lancar berbicara ketimbang Musa. Setibanya di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan kebenaran sambil menunjukkan mukjizat yang diterima dari Allah. Tentu saja, Fir'aun merasa murka dan ia pun memanggil seluruh tukang sihir yang ada di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Namun, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan mukjizat Nabi Musa dan bahkan banyak tukang sihir yang mengikuti ajaran Musa. Fir'aun yang tidak terima itu menyiksa tukang sihir dan istrinya sampai meninggal. Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kisah singkat Nabi Musa yang ditantang keras oleh Fir'aun membuat Musa memutuskan untuk berpindah tempat bersama pengikutnya. Namun, ternyata ia telah dikejar pasukan Fir'aun yang jumlahnya sekitar 1 juta orang, sementara pengikut Musa hanya 600 ribuan orang. Sesampainya rombongan Nabi Musa di hadapan Laut Merah, Allah memerintahkannya untuk memukul tongkat ke permukaan laut. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, air laut itu dengan ombak tergulung berubah menjadi laut terbelah yang mencengangkan mata. Nabi Musa dan rombongannya segera melanjutkan perjalanan hingga tibalah di daratan. Sedangkan pasukan Fir'aun yang masih di tengah lautan akhirnya tenggelam tanpa ada yang selamat setelah Nabi Musa memukulnya kembali tongkatnya ke laut. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dikisahkan bahwa awal pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir karena saat Musa ditanya tentang siapa orang paling pintar, ia menjawab dirinya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah berfirman bahwa mempunyai hamba jauh lebih pintar yang ada di antara pertemuan dua laut.
Selama perjalanannya bersama Nabi Khidir, ternyata Nabi Musa tidak bisa sabar dengan sikap Nabi Khidir, karena Nabi Khidir telah melubangi perahu orang miskin dan membunuh anak kecil. Setelah berperilaku tersebut akhirnya, Nabi Khidir pun memberikan alasan terkait tindakannya yang melubangi perahu karena mencegah terjadinya perampokan oleh penguasa kejam. Adapun Nabi Khidir yang membunuh anak kecil itu karena takut ketika dewasa akan menjerumuskan orang tuanya ke jalan menyimpang. Kemudian Nabi Khidir yang ditolak kedatangannya oleh penduduk desa berusaha mendirikan tembok yang hendak roboh untuk melindungi anak yatim di dalamnya. Kisah Nabi Musa wafat. Kisah Nabi Musa singkat yang selamat dari pasukan Firaun memilih tinggal bersama kaumnya, Bani Israel. Konon, wafatnya Nabi Musa karena pada saat itu pernah terjadi pemukulan hebat hingga bola matanya pecah ketika didatangi malaikat Israel. Hingga pada akhirnya, Nabi Musa memilih agar diwafatkan dan ingin segera bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup selama 120 tahun dan wafat di Gunung Nebu, Jordania dekat Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Allah kepada Nabi Musa bertujuan membuktikan bahwa kekuasaan Allah itu nyata dan ia memang mendapat wahyu untuk menyebarkan dakwah kepada umatnya. Berikut beberapa mukjizat Nabi Musa as. 1. Tongkat berubah menjadi ular. Ketika berhadapan dengan tukang sihir Raja Firaun, tongkat Nabi Musa bisa berubah bentuk menjadi ular terbesar. Ular besar milik Nabi Musa berhasil melahap seluruh ular kecil yang dibuat oleh para penyihir. 2. Tangan yang memancarkan sinar. Tangan Nabi Musa dapat memancarkan sinar berkilau ketika tangannya dimasukkan ke dalam ketiak. Kejadian ini lantas menyilaukan mata Firaun dan menganggapnya bahwa Musa adalah penyihir licik. 3. Mendatangkan angin topan, serbuan belalang, dan banjir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan Nabi Musa mukjizat berupa cara mendatangkan angin topan, serbuan belalang, hingga banjir kepada Firaun dan pengikutnya. Alhasil kisah Nabi Musa singkat ini menimbulkan kerusakan tanaman pertanian dan kelaparan di mana-mana. Hikmah kisah Nabi Musa. Berdasarkan kisah Nabi Musa tersebut dapat dipetik hikmahnya bahwa kesombongan adalah penyebab utama kehancuran yang harus dihindari oleh umat muslim. Selain itu, kita juga harus sadar bahwa setiap orang memiliki keunggulan masing-masing, sehingga jangan pernah bersikap iri dan dengki. Pelajaran ini ternyata juga sudah diajarkan dalam kisah Nabi Yusuf sampai wafat, di mana Nabi Yusuf memiliki sikap yang rendah hati dan tidak sombong meskipun ia dikaruniai sosok ketampanan dan kecerdasan tinggi. Nah, demikianlah kisah singkat Nabi Musa dan hikmah yang dapat teman-teman jadikan suri tauladan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah tadi, semoga bermanfaat pula agar lebih sabar dalam menuntut ilmu, menolong orang lain, maupun mengerjakan kegiatan lainnya, terutama sayangi orang tua. Terima kasih sudah menonton video kami hingga selesai, jangan lupa subscribe dan semoga teman-teman masuk surga.